Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ustadz Amri, Ustadz Soim, juga Ustadz lain, teman-teman seperjuangan yang saya cintai, anak-anakku, para santri Al-Maqdal Islami, baik yang di sini maupun di rumah, yang saya sayangi, saya cintai. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat ngaji lagi ilmu adab, tata krama, sopan santun dalam hal mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 4, pasal tentang hakikat ilmu. Kok kita ini disuruh mencari ilmu ini, maksudnya ilmu apa? Ini akan dibahas. Apa ilmu kejadukan, ilmu matematika, apa ilmu apa, itu akan dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, aihada faslun, pasal ini fi mahiyatil ilmi, ai fi haqiqatil ilmi, menjelaskan tentang hakikat ilmu atau fakta ilmu yang dikehendaki orang. Kok disuruh mencari ilmu itu ilmu apa maksudnya itu? Di sini akan dijelaskan fil mahiyatil ilmi, ai fi haqiqatil ilmi, hakikat atau fakta ilmu. Wal fikhi, terutama ilmu fikih. Wal fikhi, dan ilmu fikih. Ilmu fikih itu ya kemarin sudah dijelaskan ya. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalil tafsili. Fikih itu maksudnya. Wa fadlihi, dan pasal ini akan membicarakan tentang fadl atau keutamaan ilmu. Wa fadlihi, dan fadl atau keutamaan ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dulu pernah bersabda siapa Rasulullah, seseorang yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya berikut: tolabul ilmi, mencari ilmu, faridotun, sangat amat diwajibkan. Faridun itu sangat wajib, kalau ditambah tak mubalaghah, faridotun itu sangat amat wajib, sangat amat harus. Ala kulli muslimin, atas setiap laki-laki yang beragama Islam, wa muslimatin, dan perempuan yang beragama Islam. Ala kulli muslimin wa muslimatin, tiap-tiap laki-laki yang beragama Islam
wa muslimatin, dan perempuan yang beragama Islam. Ini panjenengan sudah baca sendiri hadisnya, bahwa muslimin muslimatin, setiap orang merasa memeluk Islam sebagai ideologi, dia wajib mencari ilmu. Artinya kaum muslimin itu diberi keleluasaan, diberi porsi yang sangat luas sekali untuk mencari ilmu. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang cocok untuk para orang-orang yang berpikir normal. Kadang-kadang ada ajaran spiritual yang sebagainya itu justru mematikan pikiran. Tetapi Islam tidak. Ajaran spiritual di dalam Islam itu justru cocok dengan alur akal manusia yang menuntut segala sesuatu itu bisa dinalar pakai akal. Meskipun tidak seluruh ajaran Islam itu bisa dijangkau pakai akal. Maka Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu sangat amat wajib bagi orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Seandainya Rasulullah hadir di sini, panjenengan sami itu dinasihati, wahai umatku, kamu sebagai muslim wajib mencari ilmu. Jawab kalian gimana? Sami'na wa ata'na. Kecintaan antum kepada Allah, kecintaan antum kepada Rasulullah menjadikan antum itu orang yang sangat senang ketika disuruh Rasulullah, itu senang sekali, bukan dianggap sebagai beban. Maka kalau antum tuh niatnya sudah ikhlas mencari ilmu karena Allah, karena Rasulullah, nanti kalau disuruh ngapal ke Ustadz Amri ini, kaidah ini nanti dihafalkan. Ya Ustadz, sami'na wa ata'na ya Allah ya Rasulullah, wahai guru-guru saya. Itu kamu menghafal itu dengan senang hati, tidak beban. Karena mencari ilmu itu memang susah. Ya, mencari ilmu ditempuh dengan jalan yang susah. Para ulama dulu itu sering menasihati wabtaghi bil asbab. Wabtaghil ilma bil asbab. Wabtaghi lan boleh kowe al ilma ing ilmu bil asbabi, dengan kerja keras yang nyata. Memang rekoso. La tabtaghi, ojo nyok pisan-pisan boleh ilmu bil amniati, dengan cara-cara yang irasional atau cara-cara yang nilai sing enteng-enteng baik. Ono pilihan nang ini nanti dibaca ping 5 apa ping 20, ping 5 mawon, lho kok milih sing enteng. Itu udah dipesen wabtaghi bil asbab. Nah, kue ngaji, kue mencari ilmu, milihlah jalur yang memang lebih rekoso. Kalau di Maroko itu, kalau antum nonton YouTube, untuk menghafal itu harus apa dulu? Nulis dulu, nulis di lauh ya, di papan gitu ya. Nanti setelah dikoreksi gurunya salah, disuruh nulis lagi. Dikoreksi lagi, salah, nulis lagi. Rekoso apa tidak? Rekoso. Tapi ketika seseorang ini mendapatkan sesuatu dengan cara yang rekoso sekali itu, nanti menancapnya itu kuat sekali. Susah dihilangkan. Susah dihilangkan. Memang prosesnya lebih lama. Begitu sudah selesai menulis, sudah benar, disuruh baca dulu 20 kali. Pengennya ya ora sah maca 20 langsung dihafalke ngopo to. Kan gitu bisa ya? Nah, proses yang lama itu menjadikan ilmu seseorang itu menancap. Kata Abu Hurairah,
radhiyallahu anhu, sang perawi hadis yang sangat banyak sekali itu, beliau berkata, tidak ada cara menghafal yang lebih baik kecuali sanggup membaca berulang-ulang dengan senang hati. Itu sampai di kamar saya tak tulis tuh. Tidak ada cara terbaik untuk menghafal kecuali dengan cara membacanya berulang-ulang dengan senang hati. Meskipun sekarang muncul berbagai metode sengketa praktis, ya, tetapi kata Abu Hurairah, menghafal paling bagus itu ya dibaca terus berulang kali. Nanti kalau kamu semakin banyak membaca, akan semakin susah dihilangkan. Sebagaimana guru kita dalam Al-Quran ini, per hari murojaah berapa juz Ustaz Amri? Murojaah 7 juz, itu diulang-ulang terus, dan Qurannya masih di depannya. Padahal beliau sudah hafal lancar sekali. Setiap hari mengulang 7 juz, besok 7 juz lagi, besok 7 juz lagi. Itu biar mungkin. Nah kalau kita masih belajar disuruh mengulang peng 20 kok wis ora kuat ini bukan tipikal pencari ilmu ini. Ya. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Iklam, ketahui dan sadarilah olehmu, bi annahu, bahwasanya la yuftaradu, tidak diharuskan ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang beragama Islam, wa muslimatin, dan tiap-tiap muslimah yang beragama Islam, yang tidak diharuskan apa? Tolabu kulli ilmin, mencari seluruh ilmu. Tolabu kulli ilmin, mencari seluruh ilmu. Belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu politik, belajar ilmu pembagi waris, pembagian harta fek, dan seterusnya. Nanti banyak ilmu, belum lagi ilmu-ilmu tentang pengamatan manusia terhadap fakta alam semesta. Nanti ada ilmu biologi, ada ilmu fisika, ilmu apa lagi? Ilmu ekonomi dan seterusnya. Ini tidak wajib semuanya harus diketahui, itu enggak. Lah tapi dipelajari boleh. Selama tidak melanggar hukum syariah. Seorang muslim belajar fisika boleh enggak? Boleh. Seorang muslim belajar matematika boleh enggak? Boleh. Bahkan kondisi tertentu bisa jadi wajib. Nah, ini tetapi tidak seluruhnya wajib. Bal, tapi yuftaradu, diharuskan alaihi, atas kulli muslimin, tolabu ilmil hali, mencari ilmu tingkah laku atau hal. Tolabu ilmil hali, mencari ilmu tingkah laku, kehidupan sehari-hari. Kalau yang baca sarahnya di tengah itu dijelaskan apa yang dimaksud ilmu hal, ilmu usuliddin, ilmu tauhid. Yang kedua, wa ilmul fikhi, ilmu fikih. Wal murad minal hal, yang dikehendaki dari kata al-hal, tingkah laku, hahuna, di bab ini, al-amru al-arid lil insan minal kufur wal iman, segala sesuatu yang bersifat aksidental bagi manusia
minal kufri dari bab kufur, wal imani bab iman, wasolati bab solat, wazakati zakat, wasaumi dan lain-lain. Ini yang diwajibkan, Mas. Jadi kalau penjenengan baca matanya, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu hal, itu maksudnya ilmu akidah dan ilmu syariah. Seringkasnya kayak gitu. Ai al akidah was syariah, hukumnya wajib. Adapun belajar fisika, matika, ilmu alam dan seterusnya itu tidak wajib. Seandainya jenengan sebagai muslim tidak belajar itu boleh. Tapi sebaliknya sebagai muslim misalnya belajar ilmu-ilmu tersebut pun tetap boleh. Bahkan kondisi tertentu juga bisa wajib. Ya, kondisi tertentu bisa wajib itu. Kama yukolu, sebagaimana ungkapan yukolu yang pernah dikatakan, afdolul ilmi, ilmu yang paling afdol, yang paling tinggi derajatnya, yang paling punya nilai lebih, ilmul hali adalah ilmul hal, ilmu tentang tingkah laku manusia. Mas Mikael kitabnya mana, Nang? Belum punya? Nanti bisa matur sama Ustadz Amri ya, biar diberikan. Habis nanti beli. Ya. Ilmu yang paling afdol adalah ilmu hal, ilmu tingkah laku. Kalau misalnya penjenengan seorang bisnismen, ilmu yang paling utama harus antum pelajari segera apa? Ilmu tentang hal-hal yang berkenaan dengan bisnis. Seperti misalnya hukum jual beli, dain hukum utang piutang, hukum bagi murabahah dan seterusnya. Itu sebelum terjun ke dunianya wajib bagi antum untuk mengaji itu, karena ilmu tersebut nanti berkenaan dengan hal. Kenapa tingkah laku kita harus selalu dikaji dulu? Karena kita manut syariat itu juga akan mati, setelah mati akan dihisab. Kita tidak manut syariat pun juga akan mati, setelah mati juga akan dihisab. Persoalan utamanya ke sana. Wa afdolul amali, lebih utamanya amal, hifdul hali, yaitu menjaga hal, yakni aktivitas, minadiyai dari kesia-siaan, wal fasadi dan kerusakan. Setelah seseorang beramal soleh, dia punya kewajiban al-hifz, menjaga. Misalnya ada orang sodakoh itu udah berat, untuk ikhlas juga berat. Tetapi untuk menjaganya agar tidak diundat-undat itu juga hal yang berat juga. Kayak misalnya ada yang tahu aktivitas apa yang menjadikan amal soleh orang yang soleh itu hancur 40 hari. Ngomong dunia di masjid. Naik jamaah di masjid 40 hari hancur gara-gara dia tidak tahu ilmunya. Nenggone masjid ngomong masalah dunia. Itu gara-gara tidak tahu ilmunya. Wajib menjaga amal. Setelah beramal dia punya kewajiban menjaga. Yuftarodu diwajibkan, alal muslimi, atas seorang muslim, tolabu ilmima, mencari ilmunya fakta, yaqa'u yang terjadi apa ma
lahu bagi muslim, fi halihi di dalam kondisinya muslim, fi ayyi halin kana, di keadaan apapun kana ada siapa muslim. Wajib bagi seorang muslim mempelajari ilmu apapun yang bersinggungan dengan hidupnya. Misalnya anak-anak seumur kalian, ini kan anak-anak mulai peralihan dari masa anak ke ABG. Nanti ada umur kisaran 14 sampai 15. Itu kalian akan masuk ke masa balik, di mana ditandai dengan mandi basah atau mimpi basah. Lah itu harus dipelajari. Kalau antum tidak mengetahui sama sekali, maka sudah pernah mengeluarkan sperma berulang kali, antum tidak mandi. Mas, lo kok orang mandi mau sholat padahal antum habis junub. Tidak ngerti otak. Ini dosa. Ya kayak antum mungkin belum waktunya mempelajari hukum jihad, hukum haji, hukum membagi harta jarahan. Belum. Memang fardu nanti hukum ilmu itu ada dua. Yang satu namanya ilmu mudhoya, ilmu yang segera harus dipraktekkan. Misalnya apa Kang Huda? Sholat. Apalagi sing bersinggungan dengan kehidupan kalian apa? Puasa Ramadan kemarin. Terus apa lagi? Zakat. Oh ya, zakat. Sing paling kamu lakukan setiap hari apa? Wudu, terus sholat, mandi besar, ngaji. Itu ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan kehidupan kalian langsung, itu harus segera diketahui. Kalau antum belum tahu, tanya. Itu. Ini yang dimasukkan ilmu hal. Ini disebut ilmu mudhoya, ilmu yang segera mungkin dipraktekkan. Kemudian yang kedua adalah ilmu muasa, ilmu yang harus dipelajari cuma tidak harus sekarang. Besok ketika kamu akan bersinggungan dengan ilmu tersebut. Misalnya Mas Mikael tahun 23 tahun lagi mau haji. Nah, misalnya, ya belajarnya nanti aja ketika sudah mulai mendekati. Tapi belajar sekarang boleh enggak? Ya boleh. Boleh belajar sekarang ilmu haji boleh. Tapi sebaiknya ilmu tentang mandi junub, ilmu tentang wudu, tentang sholat itu antum harus clear dulu. Saat ini kekinian yang paling dibutuhkan itu. Gitu. Adapun ilmu tentang haji nanti ketika sudah mau mendekati haji baru dipelajari. Itu namanya ilmu muwassa'. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu, maka sesungguhnya, la budda, tidak bisa tidak atau wajib, lahu bagi seorang muslim, minas sholati, dari aktivitas sholat. Fayuftarodu, maka diharuskan, maka jadi diharuskan, alaihi bagi seorang muslim, alaihi bagi seorang muslim, ilmu ma, mengetahui apa-apa yaqa'u, yang terjadi, apa ma lahu bagi si muslim, fi sholatihi, di dalam aktivitas sholatnya muslim.
biqadrima dengan seukuran ilmu yu'addi yang seorang muslim tadi bisa melaksanakan bihi dengan qadrima tadi fardhos sholati kewajiban sholat. Ini Musonef pengarang kitab ini memberikan gambaran. Contohnya gini, seorang muslim itu kan sholat hukumnya wajib baginya. Oleh karena sholat itu wajib baginya, maka muslim yang mau sholat itu tadi wajib mengkaji tentang ilmu-ilmu berkenaan dengan sholat sampai seukuran apa? Sampai dia bisa melaksanakan sholat itu sendiri. Misalnya belum detil-detil amat tidak apa-apa, tapi dia harus segera ngaji dulu. Ada muslim yang ada orang kafir masuk Islam baru pertama kali. Ketika di masjid itu ada adzan sholat, sebaiknya dia sholat dulu apa ngaji dulu? Ngaji dulu. Ngaji dulu, jangan sampai sholat di masjid tengok sana, tengok sini. Habis itu kentut masih sholat terus. Gara-gara tidak tahu ilmunya. Ya, dia disuruh ngaji dulu. Setelah ngaji paham, seukuran kira-kira dia bisa sholat. Diajari, sholat nanti tuh kayak gini. Cakep. Nanti baca Fatihah, Fatihah belum bisa. Ya udah baca Allah, Allah gitu ya. Terus nanti ruku tuh begini. Ngoco Subhana rabbiyal adzim. Adzimi bisa enggak? Wah, belum bisa. Ya udah diam, penting ruku. Nanti diajari seukuran dia bisa melakukan itu dulu. Setelah itu dia wajib ngaji lagi sampai benar bisa sholat. Nah, ini sebuah kekeliruan kalau misalnya kalian tuh sudah diajari bagaimana sholat yang benar, bagaimana ibadah yang benar, lah kok sholat aja ilmunya tidak dipraktekkan. Sholat kok diem terus, itu gimana? Ada ndak anak yang kayak gitu tuh? Dibatin tidak sah. Karena yang namanya sholat itu adalah perbuatan dan ucapan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tidak boleh dibatin. Meneng wae. Tuh sholat kok meneng wae? Saya udah baca. Loh kok enggak? Kumak jenengan belum kelas saya saja. Waduh lo penak men. Tidak boleh kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu dan wajib alaihi bagi seorang muslim ilmu ma mengetahui fakta yaqau yang terjadi apa ma lahu bagi seorang muslim biqadrima dengan seukuran keadaan, biqadrima dengan seukuran keadaan yu'addi yang bisa menunaikan siapa muslim bihi dengan qadrima al-wajibah perkara yang wajib. Di dalam sarahnya dikatakan masalan contohnya dhammus surati, dia harus mulai mengumpulkan hafalan-hafalan surat. Wajibun fi sholati wa ilmuhu aidon wajib. Ya. Mana tadi? Wa ma yatawassalu bihi wa ma yutawassalu bihi iqamatal wajibi yakun wajiban. Wa ma dan apapun yutawassalu bihi yang
digunakan jadi wasilah atau perantara bihi dengan ma iqamatal wajibi melaksanakan perkara wajib yakunu maka menghadirkan ma tadi wajiban pun hukumnya wajib. Ini sebetulnya seperti kaidah usul fikih itu ya. Ma yatawassalu ilal wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang perkara wajib itu tidak bisa terlaksana nek ora ana sesuatu tadi. Maka mewujudkan sesuatu tadi hukumnya wajib. Contohnya kayak sholat. Sholat seseorang yang hadas tanpa wudhu bisa tidak? Tidak bisa. Maka melakukan wudhu hukumnya wajib. Contoh lagi, seseorang sholat tidak menutup aurat. Sah apa tidak? Sementara sholat hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Maka seseorang bekerja untuk mendapatkan uang, kemudian uangnya itu digunakan untuk mencari pakaian yang menutup aurat buat sholat, hukumnya wajib. Kayak begitu. Ya? Oh, waktunya habis. Oh, 1:30. Baik, terima kasih. Ini sudah diingatkan Ustadz Amri. Tadi pagi saya sudah diberitahu berkenaan dengan kuota masing-masing orang tua wali di rumah yang tidak semuanya full kuota. Ada yang banyak kuota juga ada orang tua wali di rumah. Tapi ada yang kuotanya tidak terlalu banyak. Karenanya atas perhitungan hal tersebut ngaji taklim muta'alim setiap hari ada cuma waktunya 30 menit dari jam 1 sampai 1:30. Demikian wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.